Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai makanan halal dan haram untuk kelas 5 SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Kita melompat sejenak dari bab 2, di mana bab 2 di buku paket itu adalah bab puasa. Tapi karena itu terlalu sulit untuk disampaikan secara daring, maka kita bertahap memulai dari yang mudah baru yang sulit. Pak Rizal menilai makanan halal dan haram ini penting untuk kita bahas sekarang ya. Ini halal, ini haram. Sebab kalian untuk kelas 5 ini sudah harus bisa membedakan mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak. Itu yang disebut dengan halal dan haram. Juga Pak Rizal koreksi sedikit, jika kemarin di weekly plan Pak Rizal menuliskan jual beli, itu yang benar adalah halal dan haram ya. Ada sedikit kekeliruan. Baik, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang disebut halal dan baik. Nah, pengertiannya hewan yang dihalalkan atau yang tidak ditemukan keharamannya dalam Al-Quran dan hadis, maka itu halal. Halal, ya. Misalnya di sini ada yang hewani, ada sapi, ada unggas ya, ada ayam, bebek, angsa, kalkun ya, terki itu ya. Lalu ada seafood, ada unta. Nah, ini dihalalkan atau tidak diharamkan. Itu halal. Lalu ada bagian kedua disebut baik. Apa itu baik? Sebab ada yang halal tapi tidak baik. Maksudnya apa sih? Maksudnya misalnya orang dengan darah tinggi, dia pantang atau tidak boleh mengkonsumsi kambing misalnya. Lah maka kambing itu bagi orang itu hanya halal tapi tidak baik. Paham nggih? Nggih. Itu kira-kira ya. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Juga ada halal ya, yang lain ya, nabati dan air. Ini ada sayur-sayuran dan biji-bijian yang tidak membahayakan. Air yang tidak ditemukan keharamannya dalam Al-Quran maupun hadis, itu juga halal dan baik. Lalu yang haram itu apa? Bangkai. Tapi bangkai ini bukan seperti dalam pengertian bahasa Indonesia, yaitu yang busuk, itu bukan. Bangkai itu artinya yang mati bukan karena disembelih. Misalnya dia mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam. Misal ada sapi yang siap dikorbankan saat Idul Adha. Ketika mau disembelih dia ngamuk, lari terus sampai pinggir jurang, jatuh dia. Jatuh ke jurang, mati. Maka sapi tersebut disebut dengan bangkai karena dia mati bukan karena disembelih meskipun tidak busuk. Itu ya. Yang haram selanjutnya darah babi. Lalu yang disembelih atas nama selain Allah. Apa itu? Misal ada ayam. Ayam itu kan halal, tapi dia dibawa ke sebuah pohon yang besar, disembelih di situ, lalu dibuat sesajen, dipersembahkan pada dewa-dewa. Nah, itu berarti disembelih tapi bukan atas nama Allah. Berarti dia menjadi haram. Paham nggih? Paham. Nah, selain hal-hal itu, termasuk yang diharamkan adalah ya yang punya taring. Contohnya ya harimau, kucing, dan sebagainya. Punya kuku yang tajam. Sama ya, harimau, macan ya. Lalu makanan dan minuman yang memabukkan. Itu semuanya juga haram. Oke, lanjut. Nah, tapi ada pengecualian, nak. Ada sedikit pengecualian. Ada bangkai atau yang matinya tidak disembelih tapi tetap halal, yaitu ikan dan belalang.
karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ikan teri misalnya, nggak mungkin disembelih satu-satu. Kapan selesainya ya nyembelih ikan teri? Nah, maka dia mati dengan sendirinya karena mati lemas atau mati karena tidak dapat air, itu langsung digoreng bisa. Begitu juga dengan belalang. Untuk sementara yang dihafalkan ini ya, Pak Rizal cek dulu menggunakan pen. Ya, sampai sini dulu. Sampai di bagian ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, bagian itu nanti dihafalkan dengan baik. Sisanya nanti kita lanjutkan besok, termasuk pembahasan lebih detail mengenai yang haram. Karena begitu kita tahu yang haram, maka yang halal itu jelas lebih banyak daripada yang haram. Seperti itu dulu anak-anakku membaca sendiri bab 3. Nanti kita ulas bersama di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini dihafal sendiri-sendiri. Ya, nanti bisa keluar di PH. Saya kira seperti itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.